Selamat sore semuanya. Hari ini berada di Todai My Station Nampuk Line bersama yang benar-benar kuliah di sini. Namanya Duina. Selamat siang. Selamat sore ya. Yoroshiku onegaishimasu. Anginnya kencang. Iya, anginnya kencang hari ini. Tante ini pertama kali menginjakkan kaki di Todai. Ya, mari kita tur sejenak Tante. Oke, dan Yokata ada yang menuntun. Jadi nggak bingung mana kiri mana kanan. Ya, mari Tante. Oke, let's go. Ini udah Todai ya. Keluar Eki udah. Iya. Injeknya ini di pagarnya udah Tokyo Daigaku. Betul Tante. Cuman gerbangnya sedikit di depan. Jadi Todai ini ada beberapa kampus ya Tante ya. Ada yang di Honggo. Honggo Sanchom ya? Iya betul. Ada fakultas-fakultasnya tertentu. Terus ini dia di Yayoi. Ini fakultas agriculture. Iya. Ini khusus agriculture ya. Terus ada juga yang di Komaba dan di Kashiwa. Iya. Jauh. Ini gerbang Utama. ya masuk ke fakultas Gerbang utama loh. ya. Nah. Ini gerbang utama Tokyo Daigaku. Nah, di sebelah kiri kita langsung disambut oleh patung Hachiko Tante. Iya, makanya Dino bilang patung Hachiko. Itu sebenarnya ada hubungannya dengan patung Hachiko yang di Shibuya nggak sih? Iya betul. Ada hubungannya? Sebetulnya pemilik Hachiko ini adalah profesor di Universitas Todai. Ya. Tuh loh. Kalau nggak tahu, kan kita mikirnya cuma yang patung Hachiko di Shibuya. Betul, ini pemiliknya profesor di Todai. Nama profesornya? Hidesaburo Ueno. Hidesaburo Ueno. Ya, Pemilik anjing. Jadi Ueno. Apa? Itu ya, Ueno Station. Daerah Ueno. Dari nama beliau juga. Berarti yang patung Hachiko yang di Shibuya ini dia? Betul, jadi yang di sana itu Hachiko yang menunggu tuannya. Ah. Di sini kita ingin mengangkat juga sosok profesor Ueno, pemilik Hachiko. Pemilik Hachiko. Berarti kisahnya itu benar-benar ya? Iya betul. Ini ada ceritanya. Iya betul, sini ada ceritanya juga Tante. Nggak usah dijelas-jelasin, diburam-buramin aja. Orang yang pengen tahu biar datang ke sini. Iya. Betul banget. Tapi zaman sekarang orang lihat di internet udah pasti tahu. Tapi kebanyakan image-nya orang itu Hachiko hanya di Shibuya kan? Betul. Tante Hani juga baru tahu itu. Iya, makanya saya sangat-sangat menantikan untuk menunjukkan Betul. Hachiko dan Profesor Ueno. Terima kasih. Oke. Kita ngobrol di mana ini? Sana? Bisa di mana aja Tante? Dekat sini bisa. Atau tour sebentar? Ya. Oke. Itu dari gerbang utama, sekarang kita membelakangi ya. Sebelahnya ada patung Hachiko dan kita jalan sebentar, lihat-lihat sebentar. Itu ada auditorium khusus untuk Fakultas Agriculture. Kalau ada graduation atau ada seminar diadakan di situ. Ya. Desainnya sangat-sangat eco-friendly, kayu-kayu gitu Tante. Iya, dan kayaknya kaca ya. Iya betul. Kaca-kaca jadi nggak perlu lighting yang terlalu banyak, yang seperti itu ya. Betul. Jadi mikirin eco ya. Iya betul. Kalau datang sama yang punya rumah, jadi tahu semuanya. Iya. Ini yang biasa kelihatan di TV yang mana ya? Semuanya gedungnya seperti ini. Image-nya. Image nanti ada di Honggo Campus Tante. Iya. Yang biasa kalau kita kan udah orang bilang ini Todai, kampus Tokyo Daigaku yang kayak gitu, itu yang image depannya itu. Tapi dia mirip-mirip memang ya. Iya betul. Jadi batu bata warna coklat ya. Iya betul. Ini memang khasnya Todai yang dipertahankan dari dulu Tante. Makanya mungkin terlihat agak jadul, tapi ini adalah ciri khas Todai yang terus dipertahankan. Ini juga sama. Vintage gitu. Iya betul. Tapi memang ya bangunan mereka ini kan udah dari, maaf kata, zaman perang ya. Iya betul. Tapi masih kokoh, masih kuat ya. Betul. Pohonnya aja, ini cemara ini udah umurnya mungkin udah berapa ratus tahun mungkin. Betul.
Udah gede batangnya itu segitu. Betul betul. Ini kan tanggal merah di Jepang. Iya. Apa kampus buka lab kayak gitu buka? Jadi kalau di Jepang ya, kalau setidaknya di kampus saya di sini tuh kita diberikan akses 24 jam. Jadi kalau misalnya ada yang mau eksperimen atau apa itu bebas. bebas. Iya. Eh, Kampus buka 24 jam. kapan saja. Betul. Oh. Ya di sini ada beberapa kayak apa ya, taman-taman gitu. Nah, biasanya kalau lagi istirahat siang suka ada yang makan di bawah pohon. Ya ya pohonnya banyak, jadi kalau musim panas ini banget apa sejuk ya. Betul, banyak bunga, kadang ada sakura juga, jadi bisa sambil Betul. Ini tangga untuk menyeberang ke Honggo Campus. Ah, Jadi Yayo Campus dengan Honggo Campus terhubung lewat tangga ini. lewat tangga ini dan di sana itu jalan raya. Iya betul. Oh, oke. Terus juga cukup indah sih. Oh. Itu jalan raya. Oh. Ini dihubungkan oleh jembatan ini ya. Iya. Iya, kalau sakura biasanya? Ini pohon ini tangga di sini. Oh, yang ini ya? Ya, sama nanti di Honggo juga ada banyak. Oh, nah ini sakura. Wah, kalau pas sakura, waduh, cakep pasti. Sangat-sangat. Oh, oke. Masih jalan. Dia stasiunnya yang bener yang Honggo-nya itu Honggo Sanchome apa Honggo aja? Honggo Sanchome lebih dekat sih untuk ke Honggo. Nah, ini Faculty of Engineering. Makanya ada mobil-mobil ya. Nah, sekarang kita di mana? Ya, Setelah menyeberang tangga tadi, kita sudah tiba di Honggo Campus. Oh, ini Honggo Campus. Ya, Oke. Ini fakultasnya masih engineering, tapi ini jurusannya adalah arsitektur. Oh. Makanya di sini ada lahan luas yang biasa dipakai sama anak-anak arsitektur untuk bikin desain. Dan banyak anak-anak kecil juga ya. Kebetulan hari ini hari Hari libur. Ya, sebentar sedikit lagi kita akan tiba di Icon dari Todai. Todai. Oke. Nah, info sedikit ya. Kita di sini terbiasa bilang apa Tokyo University itu disingkat gitu. Jadi orang-orang bilangnya itu Todai gitu. Singkatan dari Tokyo Daigaku. Oke. Luas ya? Sangat luas. Sangat luas dan apa ya? Rimbun. Ya, asli ya tentunya. Rimbunnya itu apa ya? Kalau musim dingin ya memang di mana aja musim dingin gitu. Tapi kalau musim panas ini enak banget gitu. Iya. Oke, Duina, kita sampai di kampus Honggo depan ya. Ya, dan kita udah ada di depannya. Oke, muter ya. Ini. Nah, tadi Duina sedikit bilang ini kalau musim gugur, pohon kiri kanan ini warnanya Kuning, bagus banget, banyak daun-daun yang gugur ya. Logo Todai itu kan dari daun ini, Tante. Warnanya kuning. Icho. Iya, betul, icho. Namanya icho ya. Iya. Itu nama pohon apa nama daunnya icho? Nama pohon. Nama pohonnya ya. Dan ada buahnya ya. Iya. Itu enak loh buahnya. Oh iya, saya belum pernah coba, Tante. Tapi memang dia kalau buahnya berjatuhan itu bau kan? Iya, betul. Ginang nama buahnya. Iya, betul. Itu buahnya rasanya itu kalau di kita itu mirip melinjo. Oh, melinjo. Iya, mirip melinjo. Biasanya orang Jepang itu ginang itu diambil, ya dicuci bersih, terus disangrai gitu. Disangrai terus baru dibuka baru dimakan. Gitu. Iya. Dan rasanya mirip melinjo. Ginang itu. Nanti boleh dicoba. Bener, biasanya dijual loh. Karena suka ada oma-oma yang ngambilin sih. Betul. Ternyata emang gitu ya. Wah, ini dia. Ini
Ini dia gedungnya Oh. Todai. Dan kita emang pas banget nih Tante datang jam segini karena dibilangnya jam 3 sampai jam 4 itu pencahayaannya paling bagus terhadap gedung ini. Beneran? Iya, makanya ini dapat gambar yang kayak di Google Image. Oke, udah sampai di gedung utama ya, Dwina. Iya betul Tante. Ini adalah Yasuda Hall, Mm-mm. Yasuda Auditorium, gedung yang menjadi ikonnya Todai. Dan waktu kita sampai jam 3.35. Dan ini katanya waktu yang tepat untuk mendapatkan pencahayaan yang paling bagus di gedung ini. Pas Wow. banget, kebetulan juga langitnya lagi biru, Iya. bersih. Wah, pas banget, bagus banget Tante. Indah banget ya. Ya, Sangat bersyukur. sangat bersyukur. Itu juga ada orang yang ngambil gambar ya. Iya, banyak. Di sekitarnya juga ada taman yang bagus. Hei. Iya. Di sini juga kanan kirinya. Udah 14 tahun di sini, baru pertama kali nginjek tanah ini. Tokyo Daigaku. Ye. Bayangin kalau di sini orang wisuda. Iya, betul. Wisuda di sini, Ramenya. Tante, betul. Gedung ini dipakai untuk wisuda. Heeh, Semua untuk orang acara foto di sini. acara penting ya. Betul, betul. Ya, karena ininya itu udah kelihatan ini banget ya. Udah lama banget ya. Iya. Paras-parasnya itu. Oke, tadi setelah sedikit muter-muter ya, kita lihat kampus Tokyo University ini, dan waktunya kita ngobrol bersama Dwina. Terima kasih buat hari ini. Kocara kosa Tante, terima kasih sudah mengundang saya. Ya, meluangkan waktu. Sama-sama Tante juga udah meluangkan waktu. Dan tadi senang banget sambutannya. Jarang ada orang yang kayak Tante seperti itu, mau membuat video seperti ini. Jadi itu tambah semangat. Betul. Mari kita cari tahu siapa Dwina ini. Oke, perkenalan dulu ya. Dwina kalau mau sebutin nama lengkapnya, asalnya dari Indonesia, dari mana silahkan. Ya, oke. Salam kenal semuanya. Nama saya Dwina Juliana Warman, tapi biasa dipanggil Dwina. Dari Indonesia, asalnya dari Bogor. Dari Bogor. Oke. Bogor itu sebelah Jakarta ya? Iya, kira-kira So kalau tahu. naik kereta sekitar 1 jam, 1,5 jam. Dari Jakarta? Iya. Oh, Naik oke. mobil juga sekitar 1,5 jam lah kira-kira. Oke. Nah, Dwina memang papa mama asli dari Bogor. Betul. Orang Jakarta, orang Jawa. Chinese Bogor. Chinese Bogor, papa mama. Iya, Oh, oke. Jadi Dwina dari kecil juga udah tinggalnya di Bogor. betul. Sampai kuliah juga Kebetulan kuliah juga di Bogor. Institut Pertanian Bogor ya. Institut Pertanian Bogor. Dan setelah itu menyelesaikan S1 di Bogor, baru ke sini Iya, sebenarnya setelah lulus S1 tuh saya sempat kerja dulu sih. di Indonesia. Iya, Mhm. baru setelah itu cari beasiswa, Uh-uh. dapat beasiswa ke Jepang, Uh-uh. lanjut ke S2 di Jepang. Kenapa punya pikiran untuk lanjut S2 di Jepang? Jadi sebetulnya keinginan untuk S2 itu dari S1 Tante ya. Dari dulu saya emang mungkin tipe yang suka belajar gitu ya. Wow, tipe suka belajar. Ya, gak tuh suka aja gitu ya. Dan Uh-uh. saya merasa kayak perlu memperlengkapi diri gitu. Mm-mm. Apalagi kalau melihat Indonesia itu kan ada keinginan untuk belajar dari negara maju supaya Indonesia suatu hari nanti bisa jadi negara maju juga gitu. Nah, semenjak S1 itu saya cari-cari beasiswa Mm-mm. untuk bisa kuliah di luar negeri. Mm-mm. Nah, waktu itu sebenarnya saya pilihannya antara ke Australia, New Zealand atau Jepang. Mm-mm. Tapi emang Tuhan nunjukin jalannya ke Jepang. Mm-mm. Dapat beasiswanya ke Jepang. Mm-mm. Jadi ya udah, sekarang ada di sini. Sekarang ada di sini. Itu dapat full beasiswa? Full beasiswa Tante, puji Tuhan. Jadi biaya kuliah dibayarin dan Iya. biaya hidup juga. Iya. Boleh Baito tapi nggak pengen Baito. Itu benar menurut Tante. Nggak fokus. Iya. Kan beasiswa juga udah sangat membantu kita. Jadi udah sangat cukup juga. Jadi nggak perlu Tergantung ininya nambah-nambah. juga. Pakainya. Iya, betul. Yang si pemakainya. Betul. Karena yang si pemberi beasiswa juga mungkin udah mikir ya. Untuk ini, untuk biaya hidup sebulan ini segini cukup seperti itu. Betul. Jadi kitanya juga harus bijaksana dalam mengelola keuangan, mengelola waktu supaya kita bisa fokus dengan tujuan utama kita ke sini yaitu Itu belajar. Betul, betul.
betul. Dan tahun ini ya lulus S2-nya. Iya betul, Maret 2023 yang lalu. Baru Lulus S2. Ini dia tuh saya Mas. Terima kasih. Nah, jurusannya waktu S1 apa? Ilmu dan teknologi pangan. Nah, waktu di sini S2-nya nyambungnya Jurusannya biokimia terapan atau Applied Biological Chemistry. itu nyambung. Nyambung Tante. Jadi kalau di sini memang jurusannya itu luas, tapi di dalamnya itu ada laboratorium yang secara spesifik atau khusus penelitiannya di bidang apa. Nah, untuk penelitiannya itu saya ngambil di bidang health nutrition, gizi dan kesehatan. Jadi nyambung Untuk gizi dengan dan pangan. kesehatan. Iya. Jadi nyambung ya. Betul. Dan setelah lulus S2 nyambung juga S3-nya. Iya, betul. Dan S3-nya juga dapat beasiswa. Tetap Puji Tuhan dapat beasiswa. nyambungnya. Biasanya beda Tante. Beda lagi? Iya. Jadi waktu S2 itu saya menerima Ajinomoto Scholarship. Waktu Dari S3 Indonesia. dari Indonesia. Dan Iya. S3-nya? S3-nya saya dapat beasiswa dari Todai. Oh, dari di sini langsung ya. Iya, Puji syukur, puji Tuhan. puji Tuhan. Waktu sampai di sini, apa yang pertama kali bikin Wina? Ada sesuatu yang bikin kaget lah. Baik itu ya misalnya lingkungan di luar ataupun di kampus, apa yang bikin, kok masa sih kayak gini di sini yang kayak gitu? Kalau Mungkin ada sesuatu apa gitu. kalau di sini lebih banyak takjubnya Tante sebetulnya ya. Karena kan banyak hal yang nggak ada di Indonesia, terus di sini jadi ada. Banyak yang lebih baik lah istilahnya di sini ya, lebih high technology gitu. Waktu nyampe ke sini, saya tuh kebetulan lagi musim dingin sih. Jadi cukup terkejut dengan dinginnya. Dengan dinginnya. Musim dingin di Jepang. Kemudian saya sangat terkesan dengan kebersihan dan keteraturan yang ada di sini. Dan juga sopanan orang-orang Jepang ya, tata kramanya menurut saya sangat baik gitu. Mungkin yang bikin terkejut juga di sini banyak orang tidak bisa berbahasa Inggris, jadi begitu nyampe harus udah bisa bahasa Jepang gitu ya, komunikasi dalam bahasa Jepang. Tapi Dwina kan sampai di sini kan udah kuliah dengan bahasa Inggris kan? Sebenarnya di sini program studinya Bahasa bukan yang bahasa Jepang, bahasa Inggris. gitu. Tapi mau nggak mau belajar juga bahasa Jepangnya. Betul, untuk bisa dalam kehidupan sehari-hari seperti berkomunikasi di supermarket, ya. Dan juga kebetulan waktu di S2 saya satu-satunya mahasiswa internasional. Hmm. Jadi untuk bisa berkomunikasi dengan orang lab harus bahasa bahasa Jepang. Tapi nggak ambil kelas khusus bahasa Jepang kan? Nah, masalahnya Tante dulu tuh waktu saya masuk tahun pertama di sini, itu mata kuliah yang ditawarkan dalam bahasa Inggris tuh masih sedikit. Jadi saya mau tidak mau harus mengambil bahasa Jepang supaya bisa memenuhi kredit atau SKS ya kalau di Indonesia untuk bisa lulus gitu. Jadi ya itu saya lumayan berjuang juga sih untuk kuliah di sini. Mau anaknya siapa, mau dari mana, mau S2. Kalau nggak ada bahasa Jepangnya juga. Iya. Jadi waktu itu ambil kelas khusus bahasa Jepang juga, jadi belajar bahasa Jepang juga. Jadi saya harus belajar bahasa Tapi Jepang. harus ambil apa yang kayak teman-teman yang lain, ujian negara itu, ujian JLPT gitu. JLPT Di itu. sini nggak ada persyaratannya Tante. Jadi saya memang belajar sendiri bahasa Jepang untuk bisa berkomunikasi di lab, juga untuk komunikasi di luar kayak gitu. Jadi nggak perlu JLPT ya? Iya. Tapi memang waktu kuliah itu saya berjuang banget sih, Tante. Dalam artian kan jadi waktu kuliah itu Tante kan pakai bahasa Jepang ya. Nah, jadi sebenarnya awalnya saya masih agak takut ya, karena kan dalam bahasa Jepang materinya biokimia itu kosakatanya banyak yang tidak dimengerti, tidak diketahui, bukan apa ya, komunikasi secara umum ya. betul. Nah, tapi saya tidak mau menyerah begitu saja gitu ya. Jadi waktu itu saya email ke sensei saya yang menjadi penanggung jawab di tiap mata kuliah gitu. Saya tanya ke beliau-beliau apakah boleh saya meminta slide-nya sebelum kuliah, supaya sebelum kuliah tuh saya bisa pelajari dulu, saya bisa translate dulu atau pelajari kosakatanya, supaya nanti ketika saya dengar tuh setidaknya familiar gitu dan saya bisa paham. Sedikit tidaknya ada gambaran. Betul. Apa yang sensei sampaikan. Ya. Kemudian yang kedua saya juga bilang apakah boleh jikalau saya menulis laporan dalam bahasa Inggris seperti itu. Nah, bersyukur di sini senseinya sangat baik dan supportive juga ya, apalagi kalau tahu kita punya keinginan untuk belajar yang tinggi gitu. Jadi ya itu saya berjuang, mungkin dibandingin orang lain saya harus berjuang lebih karena saya harus meluangkan waktu untuk belajar sebelum mata kuliah. Tapi menurut saya itu
ya tanggung jawab saya ya. Saya udah diberikan kesempatan yang luar biasa untuk bisa sekolah di sini dengan beasiswa penuh. Ya maka saya juga harus berjuang juga. Mungkin itu aja sih yang saya waktu itu pikirin. Tanggung jawab tambahan ya. Betul. Mungkin orang lain, oke saya belajar untuk mata kuliah ini misalnya 2 jam. Jadi Duina mungkin harus lebih dari 2 jam. Itu Betul. harus belajar dan harus mempersiapkan terlebih dahulu. Iya, betul. Gimana rasanya menjadi mahasiswa, maksudnya sendiri dari Indonesia dan mahasiswa internasional? Ya awalnya ngerasa kayak Ada minder nggak? minder sebenarnya enggak sih ya. Mungkin lebih ke takut atau khawatir tentang banyak hal gitu, kayak aduh Ini bisa nggak ya, yang kayak ini gitu ya? gimana ya gitu. Terus kayak kadang-kadang kan bahasa Jepang itu menjadi kayak ketakutan tersendiri ya. Aduh mau administrasi ini bahasa Jepang nggak terlalu fasih gimana gitu ya. Tapi sangat bersyukur sih, Tuhan selalu tolong lewat orang-orang sekeliling saya. Ada aja orang baik yang nolong gitu Tante. Tepat Gitu. pada waktu gitu. Jadi ya sangat bersyukur meskipun sendiri dari Indonesia sendiri. Di lab juga satu-satunya Sendiri. mahasiswa internasional. Sendiri. Ya, Di kelas juga ya sendiri. Iya. Ada banyak teman tapi ya bersyukur. Nggak ada yang diajak nyeloteh dengan bahasa Indonesia misalnya Iya, seperti itu benar. kan. Tapi ini sih orang-orang teman-teman pada baik semua. Dan kita juga kalau misalnya kitanya baik, mereka juga akan merespon secara baik juga. Mungkin awalnya dari kita ya. Iya, betul. Dan kita ada maksud baik ke dia, jadinya ke kita, timbal baliknya ke kita juga baik. Jadi syukur. Nggak ada ijime. Ijime itu maksudnya apa ya bahasa Indonesia ijime ya? Ini Apa ya? maksud tersembunyi gitu. Ya, maksud tersembunyi ini orang asing kita kerjain kayak Iya. gitu ya. Nggak ada ya. Iya. Puji syukur terlewati 2 tahun ya. Puji Tuhan, S2 2 tahun tepat waktu. Tepat waktu. Ada ketentuan nggak misalnya kan dari Ajinomoto ya beasiswanya nggak selesai 2 tahun itu ada penalti atau apa? Enggak sih, tapi memang beasiswanya ya berhenti sampai 2 tahun gitu kan. Jadi kalau misalnya nggak selesai misalnya Berarti- harus ngelanjutin itu tanggung jawab sendiri. betul, Itu lebih berat lagi. betul. Dan tiap 3 bulan tuh kita harus membuat report ke mereka, Tante. Jadi mereka pasti akan bertanya-tanya juga kan kenapa nggak selesai. Pasti mereka harus tahu gitu. Kalau misalnya karena nggak bertanggung jawab kan mungkin ada penalti tertentu ya. Misalnya harus kebalikin atau apa. Tapi selama ini sih nggak ada sih kasus kayak gitu. Harus ya, harus dipertanggungjawabkan. Bukan Betul, oke lah kita lihat dari materi, bukan uang sedikit. betul, Dilihat dari waktu juga, betul. itu juga waktu panjang untuk menyelesaikan kuliah. Oke lah, 2 tahun yang seperti itu. Iya 2 tahun, kalau itu nggak diselesaikan, tanggung jawab yang berikutnya akan lebih berat kan. Ya betul. Kalau kita nggak setia sama perkara yang kecil, Iya, gimana kita Kita- mau dipercayakan yang perkara yang lebih besar kan. Betul. Oke, puji Tuhan dapat melewati dengan baik. Itu yang berkat anugerah Tuhan. Nah, waktu ini Duina bersaksi di gereja gitu ya. Kebetulan Tante nggak dengar gitu. Tante ada tugas jadi nggak dengar dari orang lain ceritanya. Boleh Duina mereview kembali cerita itu. Oke, silakan. Iya, jadi karena bidang studi saya itu adalah pangan, gizi, kesehatan. Jadi saya tuh menguji bahan pangan, efeknya terhadap kesehatan, khususnya kalau saya tuh tentang aging ya, itu bagaimana gitu. Nah, jadi untuk tahu efeknya itu saya menggunakan tikus lab. Nah, Tikus. tikus lab. Saya awalnya nggak Ngeri kan? berani, Udah iya. ngeri. Tikus ya kayak gitu. Iya, nggak berani, nggak tega dan lain sebagainya. Tapi memang harus ya, karena kalau nggak kayak gitu kan kita nggak tahu bagaimana kita bisa. Hasilnya nggak dapat. Iya betul, kita nggak bisa gitu mengira-ngira lewat eksperimen yang tidak menggunakan hewan itu. Nah, jadi waktu itu saya memelihara ada 61 ekor tikus Memelihara segitunya tikus selama 6 bulan, selama 6 bulan. setengah tahun ya. Jadi saya nggak bisa kemana-mana karena saya harus mengurus. Awalnya dapat tikusnya di mana dulu? Oh, beli Nana. Ada yang jual? Jadi tikus lab itu memang ada Oh, khusus persyaratan. ya? Iya betul, ada khusus ya. persyaratannya, ada standarnya. Nah, kita pesan ke perusahaan, kita beli, lalu kita masukkan ke dalam ruangan khusus juga yang steril dan sebagainya. Nah, itu kita piara di situ. Itu dikasih makan. Ya, nah makanannya itu saya bikin sendiri juga. Jadi ada makanan yang
kontrol, istilahnya nggak diapa-apain. Mm-mm. Ada juga makanan percobaan Hmm. yang saya sedang teliti. Misalnya kalau yang ini sama yang ini dikasih jadinya kayak gimana? Betul, gitu. nanti kita bandingkan di akhir hasilnya Heeh. efek dari makanan yang ditambah sesuatu ini dengan makanan yang biasa saja gitu. Cara mengetahuinya, tikusnya dibunuh dulu terus dibelah. Nah, iya betul. Jadi ada beberapa cara. untuk Karena melihatnya. tadi main ini aja, main nyeloteh aja. Betul banget. Jadi ada beberapa cara. Yang pertama kita bisa lihat dari perubahan berat badan. Heeh. Yang pertama, tanpa membedah itu ya. Tapi Hmm. memang yang jauh lebih akurat itu adalah ketika kita membedah, lalu Hmm. kita menganalisa organ-organnya, Heeh. darah-darahnya, dan Hmm. apa istilahnya biomarker ya. Istilahnya kayak tanda-tanda atau parameter-parameter biologis yang bisa menunjukkan adanya perubahan kayak gitu. Kemarin sih saya fokusnya ke inflamasi peradangan ya. Jadi bagaimana level dari peradangan itu menurun dengan makanan yang diuji itu. Kayak gitu. 6 bulan itu dijaga. Ya, nggak bisa kemana-mana tante, karena kan harus dirawat ya. Taiheng Desta. Taiheng Desta itu akhirnya Taiheng. berat banget sih, jujur itu berat banget, capek banget, tapi ya itu bersyukur Tuhan menyertai. Saya juga tetap enjoy karena saya tahu ya apa istilahnya panggilan hidup saya tuh emang di penelitian di bidang ini, jadi memang saya juga excited dan enjoy aja gitu, kayaknya suka cipta. Nah maksudnya satu orang itu harus punya segitu tikus itu. Nah, enggak tante. Jadi memang saya tuh emang nggak tahu kenapa ya, tipe orang yang kayaknya dari dulu tuh ini dititipin ini. nggak dikasih gampang itu tante. Kadang kan ada orang yang kayak istilahnya gampang-gampang aja, kayak ibaratnya tuh punya privilege gitu ya. Kalau saya tuh dari dulu tipe orang yang harus berusaha keras gitu. Nah termasuk juga dalam penelitian ini. Dalam si tikus-tikus ini juga. Iya, harus berusaha keras dalam penelitian ini. Banyak titipan ternyata, makanya segitu banyak. Padahal punya dia mungkin berapa ekor gitu kan. Enggak tante, beneran semuanya untuk penelitian saya. Dan penelitian itu jadinya jadi tugas akhir. Iya, waktu tugas akhir menyelesaikan S2 ini. betul. Dibelah semuanya. Dibelah semuanya. Dibelah semuanya, dikasih nama. Ini si A, ini si B, ini si C, si A begini, si B begini, si C begini gitu. Namanya pakai kode-kode gitu ya tante. Iya. Ya kode-kode gitu. Ya kita kemudian evaluasi sih dari parameter-parameter biologis itu, mereka seperti apa hasilnya. Kita bandingkan secara statistik kayak gitu. Boleh cerita satu aja, yang mana aja gitu, yang paling gemuk atau yang paling kurus gimana jadinya, kamu kasih apa gitu. Bisa. Jadi tikusnya kan saya menggunakan tikus muda, terus ada tikus yang tua kan nanti ya. Itu ada umurnya juga? Ada umurnya. Terus. Ada umurnya. Jadi saya menggunakan tikus yang umurnya 8 minggu dari starting pointnya dari awal. Terus ada yang awal dari 53 minggu. Jadi emang udah agak tua. Itu ternyata tikus itu sangat-sangat menarik tante ya. Tikus yang muda tuh ramping sekali. Ramping, slim, lincah gitu ya. Nah tikus yang udah tua itu gemuk dan ya bulunya juga sudah tidak hitam mengkilau lagi ya. Jadi memang mirip-mirip lah. Ya, yang gemuk itu ya gemesin juga sih, tapi ya namanya tikus ya. Itu dia. Ya udahlah ya. Jangan lama-lama dipiara. Yang tua kamu kasih apa? Yang tua itu saya kasih gitu ya, makanan yang mengandung spice atau rempah. Dan ternyata memang efeknya lebih baik. Terus yang muda? Yang muda itu kan kontrol kan. Nah, jadi kita bandingkan dengan si kontrol itu kan. Untuk yang muda memang dia kontrolnya, kita berharap dari, kalau kontrol ada dua, tanda kontrol yang muda sama kontrol yang tua kan. Nah kita pakai tikus yang tua nih. Tikus yang tua tuh lebih baik daripada tikus yang tua tapi kontrol dan hampir mirip lah dengan yang muda ini. Kayak gitu. Jadi ya. Berarti dari penelitian Bu Ina ini kita boleh sampaikan makanan itu sangat berpengaruh banget. Sangat-sangat tante, sangat banget. Makanya itu yang membuat saya sangat excited bagaimana saya bisa berkontribusi lewat ilmu pangan untuk orang banyak gitu. Karena kita sehari minimal makan 3 kali, belum lagi snack-snacking dan sebagainya. Betapa besar efeknya untuk tubuh kita. Iya, jadi saya punya passion, punya hati untuk berkontribusi untuk meningkatkan kesehatan lewat makanan ini. Makan pedas itu gak bagus? Makan pedas nggak apa-apa sih tante. Oh. Tapi memang
kesannya ya. sensitif gitu. Nah, Sensitif, yang nggak kalau kuat. kayak gitu kita harus menahan diri. Hmm. Tapi kalau misalnya nggak apa-apa biasa-biasa saja ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Soalnya ya image kita Indonesia ya cabe gitu Betul. kan. Apa-apa pedes kan Iya. gitu. Nah, penelitian ini mempergunakan tikus kan. Iya. Apakah tidak ada binatang lain yang bisa dipakai selain tikus? Sebetulnya ada bisa. Hmm. Contohnya kita menggunakan hewan itu yang Hmm. metabolismenya itu semirip mungkin dengan manusia. Ah. Karena nanti kan biasanya eksperimen yang menggunakan hewan itu menjadi dasar untuk eksperimen uji klinis di manusia gitu. Jadi kalau kita jadi yang mirip. Nah, ada sebenarnya seperti kelinci, kemudian ada babi, ada juga monyet. Tetapi memang hewan-hewan itu cukup sulit dalam perawatannya karena butuh ruangan yang besar. Kalau kayak saya gitu. Enggak bayangkan deh dia pelihara babi berapa. Betul. Bayangin ada tikus 61 babi itu saya butuh lahan sendiri kayak. Ya kan? Bener ngasih makannya kayak gimana. Betul. Nah, jadi memang tikus itu menjadi yang paling ini ya, paling simple. Simpel dia kecil, Betul. nggak butuh ruangan yang lebih besar. Iya, seperti itu. perawatannya masih bisa dilakukan lah ya. Secara terjangkau gitu. Dan hasilnya juga relevan gitu. Oke. Nggak bayangin deh. Kelinci aja gede kan. Betul, kelinci besar. Wah, beli wortel terus kamu. Repot ya. Nah, solusinya jadinya tikus gitu. Betul. Tadi bilangnya kan terakhirnya itu dibeleh. Iya, betul. Ada rasa takut nggak? Ada banget tante, saya tuh awalnya nggak tega banget ya Iya. untuk bedah tikus. Karena kan ya tikus kecil imut-imut gitu ya tante ya. Tapi saya nggak tega gitu ya. Tapi ya memang seperti itulah ya ilmu pengetahuan itu ya. Kita butuh Untuk cari tahu ya. betul. Kalau Jadi misalnya kita mengorbankan si tikus ini. iya betul. Tapi memang kita ada etikanya juga dalam membedah. Tidak boleh dipakai main-main. Memang tujuannya untuk ilmu pengetahuan dan pendidikan gitu. Nggak sembarangan ya. Betul. Nah, jadi saya juga ini awalnya sangat menantang tante ya untuk menggunakan tikus ini bedah sendiri. Awalnya dari yang nggak berani sampai saya akhirnya bisa bedah sendiri dari mulai ngambil otaknya sampai ngambil Organ. otot di kaki. Jadi sampai kepala sampai kaki saya udah bisa sendiri. Karena itu saya berusaha melawan rasa takut, yaitu supaya saya bisa berkembang menjadi lebih baik gitu aja sih. Kalau rasa takutnya yang terus mendahului nggak jadi. Betul. Betul. Jadi melawan rasa takut itu. Betul. Tapi awal-awalnya kan diajarin sama sensei kan? Iya, diajarin. Habis itu latihan. Karena memang yang dibilang practice makes perfect itu saya betul-betul ngerasain sih. Betul. Kalau kita nggak latihan, ya nggak bisa-bisa ya. betul, nggak bisa kita jadi ahli gitu. Biasanya sehari berapa jam Dilan? Wah, Nggak pulang-pulang. biasa dari pagi jam 10 sampai jam 6 sore gitu. Jadi pulang makan, mandi, tidur. Ya, kurang lebih gitu. Atau belajar hal yang lain, kayak misalnya belajar bahasa Jepang, atau juga layanan, yaitu atau baca buku. Masih adalah me time karena buat saya balance penting tante ya. Iya betul nggak nyingkrum di situ aja ya. Itu juga nggak bagus ya. Betul, video call dengan keluarga itu. Iya betul. Ya bercanda apalah sama mama. Rina ada adik atau kakak? Ada, saya ada satu kakak laki-laki dan satu adik perempuan. Oh, Duina tengah-tengah. Betul. Kakak di Bogor juga? Ya. Adik juga di Bogor. Sendiri sih. Iya betul. Tapi orang tua sempat datang waktu kemarin wisuda? Nggak datang tante. Nggak datang. Jadi waktu itu saya sebelum wisuda pulang ke Indonesia. Iya. Lumayan sempat mengobati rindu. ketemu ya. Iya. Dan waktu pandemi lama ya nggak bisa pulang. Iya betul tante. Itu pertama karena pandemi yang masih ribet banget kan, harus isolasi di Jepang 2 minggu, di Indonesia 2 minggu lah, waktu liburannya habis sebulan. Iya. Dan sebulan penuh itu. Betul. Ditambah lagi saya punya piaraan 61 ekor waktu itu, jadi saya nggak bisa pulang tante. Tapi ini bicara soal lab ya. Ya kayak tante ya nggak punya pengetahuan tentang hal itu. Misalnya kalau tikus-tikus itu udah selesai dibeleh, udah diteliti, buangnya juga nggak sembarangan kan? Betul tante. Kita ada tempat pembuangan khusus ya. Iya. Jadi untuk tikus harus berapa ekor, lalu jenisnya apa, kita harus catat semuanya. Dan nanti universitas yang akan mengelola.
limbah. Limbahnya itu ya. Begitu. Duina kuliah S1 di Bogor, Ya. kuliah S2 di sini. Apa perbedaan yang besar banget dari gaya belajar di sini dengan di Indonesia? Mungkin yang pertama yang saya rasakan banget ya Hmm. Tante, di sini tuh mandiri. Kalau dulu tuh waktu S1 itu kan kita kuliahnya banyak ya. Kalau di sini kita lebih banyak aktivitas penelitian. Dan yang membuat saya terkejut juga adalah diberikan akses 24 jam untuk ke lab. Jadi kita bebas menggunakan eksperimen, alat eksperimen itu ya, masuk ke kampus. Sedangkan kalau di Indonesia kan ada jam-jamnya tertentu. Dari jam segini sampai jam segini. Iya. Kalau di sini kita dipercayakan penuh gitu, dan memang saya juga ngerasa gitu, kita diberikan kebebasan oleh sensei gitu untuk mengatur jadwal kita sendiri. Kita semester ini mau ngambil berapa mata kuliah, semester depan berapa mata kuliah. Lalu kita mau penelitian itu perencanaannya itu seperti apa, benar-benar semuanya dari kita gitu. Jadi kalau misalnya dari kitanya nggak bisa memanage waktu dengan baik, kitanya nggak fokus atau misalnya kayak menyepelekan gitu, main-main, nah itu akan berdampak ke kita sendiri juga gitu, konsekuensinya akan kita tanggung. Jadi di sini saya benar-benar belajar mandiri, kemudian juga bertanggung jawab penuh atas apa yang dipercayakan. Jadi kayak gini, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu ingin lakukan, kamu kan udah tulis itu. Loh, mana pertanggung jawabannya? Seperti itu ya? Ya, betul. Nah, biasanya di lab itu ada seperti zemi, dan juga ada kayak seminar atau meeting ya, untuk kita melaporkan apa yang kita lakukan ya setiap minggu. Oh, setiap minggu. Setiap minggu. Jadi dari situ sensei akan tahu progres kita, kayak gitu. Dan kita juga di situ bisa konsultasi sama sensei. Senseinya di sini kayak gitu. Jadinya bisa junco. Junco itu enak jalannya menuju ke S3-nya. Iya, Tante banyak dengarnya begitu. Kalau udah di S2 pasti ditawarin, ayo lanjut ke S3. Iya, betul. Jadinya ya nggak berhenti ya, langsung jalan. Tapi dengan jurusan yang tetap sama. Jurusannya sama Tante, melanjutkan. Nanti tikus-tikus lagi. Kemungkinan ada. Tikus-tikus lagi nanti. Mungkin tikusnya lebih banyak lagi nanti. Aduh, jangan deh Tante. Pengennya jangan banyak-banyak deh. Lebih sedikit kayaknya. Tapi S3 3 tahun kan? 3 tahun. 3 tahun ke depan. Berjuang lagi. Betul. Gambari mas. Oke, gambari mas. Duina di kampus ini pernah ketemu teman Indonesia nggak? Pernah. Tapi jurusan berbeda? Jurusannya beda-beda. Tapi maksudnya di Tokyo Daigaku ini misalnya ada perkumpulan nggak mahasiswa Indonesia gitu? Ada. Namanya Persatuan Pelajar Indonesia Tokyo Daigaku. PPI Todai. PPI Todai. Ya, Tante pernah dengarnya PPI itu pernah dengar, tapi yang Todainya secara khusus di sini itu nggak pernah dengar. Oh, ada? Ada Tante, ada. Dan sekarang kira-kira berapa orang? Yang tergabung dalam PPI Todai itu mahasiswa aktifnya ya mungkin ada 100-an. Oh, lumayan lah. Iya, banyak. Dan pernah jadi pengurus juga ya? Pernah jadi pengurus 2 tahun periode. Biasanya ngapain aja kegiatannya? Jadi kita ada kayak menyediakan kayak sesi pengembangan mahasiswa gitu ya. Jadi kayak misalnya kita membuat seminar, waktu itu sempat kayak seminar keuangan, investasi, terus juga ada seminar tentang cari kerja di Jepang, sharing dari alumni Todai juga orang Indonesia. Nah kayak gitu-gitu. Jadi kita bisa self improvement ya, kayak gitu. Terus juga ada kegiatan kebersamaan. Kita yang namanya orang Indonesia kan silaturahmi gitu ya Tante ya. Makan-makan. Betul. Nah itu jadi kalau misalnya ada mahasiswa baru, pelajaran baru itu biasanya ada welcome party. Kita kumpul-kumpul di situ. Bikin apa? Iya. Ya misalnya yang baru datang ada keperluannya apa? Misalnya kebutuhan yang perlu dibantu. Betul. Saya merasa sangat terbantu sih dengan adanya PPI Todai ini ya. Karena kita ibaratnya baru datang ke Jepang, kita nggak tahu apa-apa, terus betul. Sesama orang Indonesia itu sangat-sangat membantu sih. Betul. Mereka juga sangat-sangat informatif gitu. Kalau ada apa-apa tidak pelit informasi. Iya, nggak boleh pelit informasi lah. Betul. Saling membantu ya. Udah di negara orang jauh pula. Betul. Maksudnya orang tua nggak ada kayak gitu kan. Siapa yang kita tanyain gitu kan? Betul. Ya teman-teman di sekeliling kita.
Kan sekarang udah gak jadi pengurus lagi. Enggak Tante, karena kemarin sempat sibuk penelitian. Jadi stop. Iya, Jadi ada orang lain. iya. Tapi masih aktif di dalamnya. masih aktif. Teman-teman yang lain yang mahasiswa di Tokyo apa perlunya bergabung ya, mungkin ada orang yang ya nggak usah deh yang kayak gitu, mungkin ada yang berpikir seperti itu, tapi sedikit tidaknya berbagi pengalaman di situ juga, atau kitanya sendiri ada perlu yang kita tanyakan juga di sana, ruangan yang bagus lah. Betul, networking penting, Mm-mm. bergaul juga penting. Betul. Belajar mulu nggak punya teman juga nggak bagus. Betul. Betul banget. Kita kan dengar orang belajar itu bagus gitu, tapi kalau nggak ada sosialnya juga nggak bagus. Betul. Terus juga saya banyak dapat sharing inspiratif dari kakak kelas yang udah lebih dulu gitu ya, menyelesaikan studi. Terkadang juga kita mau terkuatkan gitu. Ya betul ya. Karena mereka udah terlebih dahulu melewati itu, dan kita bisa belajar gitu. Oh gimana sih cara melewati tantangan itu? Jadi benar-benar menurut saya penting sih untuk kita bergaul, banyak dengar sharing orang. Tergantung dari kita juga menyaring. Betul. Jangan mentah-mentah ditelan gitu lah ya. Betul. Apa yang orang sampaikan kita bisa pikir dulu baru Betul. kita pakai. Iya. Yang baik kita ambil. Oke, Duina kan tinggalnya di asrama ya. Iya. Asrama punya Tokyo Daigaku. Waktu S2 saya di asrama di Homogaku. Di asrama di Homogaku. Iya. Tapi saya nggak di Homogaku itu. Tapi memang dia open untuk asramanya itu untuk semua mahasiswa dan researcher. Jadi boleh tinggal di situ. Jadi saya waktu S2 tinggal di situ. Ini lumayan murah kan kalau di Murah asrama? sih. Untuk lingkungan Tokyo Iya betul. itu murah banget sih. Jadi ya saya tinggal di situ. Dan untuk S3 ini baru di asramanya Todai. Pindah ke asrama Todai karena lebih murah. Lebih murah lagi. Iya. Banyak diskonnya. Ya karena itu Tante ya, kalau misalnya kita bisa memanage, khususnya betul, mengurangi betul, biaya betul, akomodasi, betul, itu betul, akan betul. sangat membantu keuangan itu. Ada sedikit tabungan bisa pulang ke Indonesia yang kayak gitu kan. Bisa lebih baik ditabung gitu. Betul. Pintar-pintar pakainya ya. Iya. Bersyukur ya. Puji Tuhan. Memasak? Masak sangat rajin memasak. Sangat rajin memasak. Iya. Apa aja? Ya saya sih yang simpel-simpel aja, tapi Ya sayur tumis-tumis. iya ya, betul, kayak sayur gitu. tumis, lalu ya proteinnya lah, lauk gitu ya. Karena memang kan Ya, saya ikan. backgroundnya pangan Tante ya. Jadi Betul. ya bagaimanapun juga terpengaruh gitu apa yang dipelajari dengan kehidupan Kok makan sehari-hari. yang kayak gini? Pernah nggak mikir kayak gitu? Pernah sih kayak Ini nggak bagus buat aku ya kayak gitu. iya waktu misalnya. itu kayak diajak keluar gitu ya, terus diajak temen makan itu, terus kayak aduh ini doang gitu, maksudnya harusnya bisa makan yang lebih bergizi gitu ya. Kayak pernah ada kayak gitu, cuman tapi yang namanya makan tetap harus bersyukur. Ya udah. Iya. Ya iyalah, orang ahli gizi. Ya, mungkin karena belajar itu ya udah lama, terus jadi ya itu diaplikasikan juga dalam kehidupan sehari-hari. betul. Makanan di Jepang gimana? Saya suka sih Tante, saya suka, tidak ada masalah, dan menurut saya mereka sehat sih makanannya. Jadi saya juga merasa lebih sehat. Dan di sini kemana-mana juga jalan kakinya. Ya, mau saya naik sepeda atau jalan, suka banget sih jalan. Karena di sini jalan juga nyaman Tante ya. Iya. Trotoarnya. Semuanya. Tapi hati-hati aja naik sepedanya. Sepeda juga. Berapa menit kalau dari asrama ke sini naik sepeda? Kalau yang sekarang itu sekitar 25 sampai 30 menit. 25 tuh. Sehat Tante tiap hari. Kalau jalan kaki itu 1 jaman. 2 jam mungkin. Naik kereta? Naik kereta bisa sih sekitar 30-40 menit. Itu loh. Ya. Cuman tiket kereta lumayan mahal ya. Jadi pilih naik sepeda. Naik sepeda lebih sehat lah. 20 menit tuh, 30 menit. Ya, jadi olahraga juga. Pakai helm. Pakai helm. Betul. Nggak hanya anak kecil loh naik sepeda pakai helm. Sekarang ya. Iya. Alangkah baiknya lah. Betul. Untuk keamanan diri Untuk sendiri. keamanan diri sendiri, bukan orang lain. Iya. Nah, gimana waktu kecil-kecil? Pernah nggak
kepikiran sampai di tahap ini. Kayaknya misalnya waktu ya TK, SD, SMP, SMA biasa-biasa aja gitu. Nggak ada kepikiran yang wah nanti kuliah di luar negeri yang seperti itu. Jadi dari waktu kecil ya Tante ya. Waktu kecil itu saya suka banget baca buku biografi. Dulu ada seri tokoh dunia itu kayak komik-komik gitu. Itu isinya biografi semua kan. Dan saya dari dulu punya minat terhadap ilmu pengetahuan terhadap sains tuh tinggi gitu. Saya suka baca gitu ya, terus saya suka ngeliat dan saya terinspirasi gitu ya. Keren banget ya orang-orang ini gitu, dan saya tentunya pengen satu hari jadi seperti mereka gitu. Nah mungkin dari situ saya punya mimpi gitu ya, saya ingin bisa kuliah di luar negeri, menuntut ilmu banyak-banyak gitu untuk berkontribusi untuk orang banyak gitu ya. Nah waktu itu ya hanya mimpi aja gitu Tante, nggak kepikiran kayak sekarang gitu ya. Dari tadi mungkin tentang beasiswa ini terpilih satu dari Indonesia. Dari antara 1 tahun 1 orang loh. Ya saya benar-benar nggak nyangka gitu bisa terpilih satu dari Indonesia untuk studi di universitas terbaik di Jepang gitu. Itu benar-benar saya nggak nyangka sih Tante. Itu benar-benar anugerah Tuhan semata. Dan ya karena sudah diberikan kesempatan ini, jadi saya betul-betul tidak mau menyia-nyiakan. Saya hanya mau melakukan yang terbaik. Saya belajar dengan baik. Fokus supaya nanti bisa membawa suatu kebaikan buat Indonesia, buat orang banyak. Bukan hanya di Indonesia, mungkin juga di negara lain. Benar, ya. untuk lebih luas lagi tentunya kita pengen betul. Jadi gitu sih Tante. Dari waktu kecil mungkin ya karena ada mimpi itu, jadi ya saya tipe anak yang fokus belajar juga gitu. Jadi ya juga anak suka belajar. Ya karena suka juga sih Tante ya. Dan juga saya berpikir kayak kalau nilai saya bagus saya bisa dapat beasiswa gitu, dapat peluang keluar gitu. Tapi memang ya nilai bukan segala-galanya sih. Memang harus dari diri kitanya sendiri memahami, dan juga kita punya kompetensi, kita juga punya keinginan untuk terus belajar dan terus maju. Nah itulah yang akhirnya jadi motivasi lah buat saya. Dan jikalau diberikan kesempatan ini, ya itu tadi ya, bersyukur banget ini anugerah. Dan bersyukur juga tahap berikutnya juga dapat kesempatan ya. Iya, betul. Nanti selesai S3, apakah pulang ke Indonesia atau gimana? Untuk jangka panjangnya memang ingin berkontribusi untuk Indonesia. Tapi mungkin untuk sementara waktu Tante ya, saya ingin cari pengalaman dulu menjadi seorang peneliti yang baik lah istilahnya gitu, yang banyak ilmunya, yang sehingga nanti ketika harus sharing di Indonesia banyak yang bisa di-sharingkan gitu. Kalau misalnya belum ada apa-apanya kan nanti kosong. Iya, saya pengennya ya cari pengalaman dulu supaya nanti banyak yang bisa di-sharingkan, dibagikan. Semangat ya. Semangat dah, gambarimasu. Gambarimasu, nih gambaru ya. Nah, ini semangatnya kita udah lihat gitu loh, 2 tahun kan udah berlalu, udah selesai S2-nya. Tunggu tahap berikutnya. Pasti ada lagi gitu loh. Cobaannya apa gitu. Betul. Susahnya apa, itu pasti ada tahap berikutnya. Betul. Nggak yang mungkin nggak sama dengan yang kemarin-kemarin, tapi di kesusahannya itu juga pasti ada gitu. Betul. Tapi dengan semangat Duina sekarang pasti terlewati. Ya mudah-mudahan Tante, saya juga terus berproses, terus belajar ya. Karena kan memang apa yang dialami itu kan kita banyak proses, tidak mudah. Tapi di situ kita jadi lebih kuat gitu. Lebih ibaratnya kayak tahu ke depannya itu kita harus bagaimana. Dan seperti Tante bilang ya, ke depannya itu kan pasti akan banyak tantangan yang lebih besar. Karena kayak kita ibaratnya manjat pohon, semakin tinggi pohonnya, semakin kencang anginnya. Nah kalau kita nggak kuat, itu dia. Nanti bisa terbang jatuh ya. Dan jangan sampai, makanya kita harus terus jangan cepat berpuas diri, terus mau belajar, memperlengkapi diri. Semangat. Duina, apalagi sesuatu yang menarik setelah tinggal di sini? Di sini apa Tante ya? Mungkin banyak punya teman? Puji Tuhan banyak. Baik-baik. Temannya banyak orang Indonesia, banyak orang Jepang? Orang Jepang banyak. Terus di lab yang baru banyak orang Tiongkok juga. Terus orang Indonesia juga puji Tuhan banyak juga. Gereja banyak. Betul. Seperti Tante bilang, banyak kan anak muda.
Iya, bersyukur sih banyak. Banyak yang datang juga kan, udah corona udah reda juga kan. Iya. Dulu kan masih, oh nggak bisa, kenapa masih corona yang kayak gitu kan masih banyak. Sekarang udah mulai datang. Betul. Berarti jadi senpai ya. Ya mulai dari anak baru, sekarang udah perlahan-lahan kayak banyak yang muda-muda banget. Tahun lahirnya udah 2000-an. Wah, udah Itu harus diterima dengan baik loh. fakta yang harus diterima ya. Tante. Benar. Dulu dimomong, oh ini loh Duina gini, sekarang Duinanya yang ini loh begini loh gitu. Betul, harus ngomong. Harus ngomong. Pasti banyak aja ya, ada aja yang ditanya ya, mulai dari kependudukan, hokeng, Betul. mau ujian, mau JLPT, mau apa, ya, ada aja. Ya itulah apa sisi yang lain dari apa tugas utama belajar sosial ya. Betul. Puji Tuhan lah, Duina bisa apa membawa diri di sini, punya teman orang Jepang juga ada, ya orang Indonesia juga ada. Karena buat saya juga kan, saya nggak boleh membuat orang tua saya khawatir Tante ya. Ya, Saya tinggal betul, di sini betul. sendiri, saya juga harus bertanggung jawab. Dalam artian ya dalam pergaulan juga saya harus bertanggung jawab. Pilih pergaulan yang positif, Betul. yang membangun. Jadi dengan begitu ya saya sendiri juga bisa ikut positif dan orang tua juga jadi tenang gitu ya. Betul. Mikirnya nggak yang aneh-aneh. Udah. Iya. Oke, Duina silahkan yang ingin disampaikan kepada yang menonton video ini. Mungkin terima kasih pertama-tama buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita saya bersama Tante Ani. Buat teman-teman yang punya mimpi, khususnya punya mimpi besar, jangan pernah takut untuk mengejar mimpi teman-teman. Kesempatan itu ada banyak, tetapi tidak semua kesempatan itu bertemu dengan kesiapan kita. Makanya Kesempatan ada, Ya. mungkin kita belum siap. betul. Oke. Atau mungkin kitanya siap tapi kesempatannya belum ada. Tapi kalau misalnya kita dari awal udah punya cita-cita, kita persiapkan dengan matang, dengan baik apa yang kita perlukan. Itu kualifikasi apa yang kita perlukan, kita persiapkan sehingga ketika kesempatan itu datang, mudah-mudahan Kita siap. kita siap dan mudah-mudahan bisa sukses kayak gitu. Dan ya kayak saya juga benar-benar nggak nyangka bisa ada sampai di sini. Itu kan semua berkat pertolongan Tuhan juga. Jadi tetap lakukan yang terbaik sambil terus berdoa dan menyerahkan hasilnya semua kepada Tuhan. Amin. Ya, jadi terus semangat kejar cita-cita teman-teman untuk tujuan yang baik. Oke, terima kasih Duina. Sama-sama Tante, terima kasih banyak. Terima kasih banyak hari For having ini keliling-keliling Todai, bisa dengar cerita Duina. Ini mendadak loh, My pleasure Tante, my pleasure. mendadak. Padahal yang di schedulein itu belum jalan. Gitu ya, Terus Tante. kontak Duina, oke ya udah deh jalan gitu. Selanjutnya untuk apa S3-nya juga berjalan dengan baik. Amin. Seperti Tante bilang tadi, pasti ada kerikilnya lagi. Disitulah obrolan kita bisa Duina ingat, balik semangat lagi agar semuanya 3 tahun lumayan juga. Ya teman-teman ada banyak di sini. Mau ngobrol sama Tante juga nggak apa-apa, misalnya mau curhat. Tante saya ada ini, oke gitu. Terus ada teman-teman juga apa sosialnya positif. Keluarga di Indonesia juga terutama ya. Papa mama nggak khawatir itu kan. Kakak adik juga sehat semuanya. Amin, amin. Mudah-mudahan nanti pas wisuda yang S3 papa mama bisa datang. Ya, amin, amin. Keluarga bisa datang. Itu suatu kebahagiaan tersendiri, foto di depan yang tadi. Betul, mudah-mudahan. Iya. Terima kasih Duina buat hari ini. Sama-sama Tante, terima kasih banyak juga. Buat teman-teman. Seperti Duina bilang tadi. Mungkin banyak tanya, banyak pergunakan gadget dengan baik. Selalu Tante bilang begitu. Yang mau cari tahu tentang sesuatu, mau belajar di luar negeri, oke lah nggak yang di Jepang, di negara lain. Mungkin masih aja juga di Indonesia atau di mana mau melakukan sesuatu yang baik, bisa dimulai. Harus melangkah ya Duina. Betul. Jangan takut untuk Mencoba. Mm-mm. Mencoba, bertanya, mencari tahu. Betul. Kita harus punya inisiatif. Tante belajar banget dari apa belakangan ini Tante buat video ini. Jadi Tante juga apa ya, kayak punya apa ya, selalu mengatakan itu. Apa ya? Jangan takut gitu loh. Jangan takut untuk menanyakan sesuatu gitu.
Jangan takut bertanya kepada orang. Jangan takut kita memulai sesuatu juga. Betul. Mungkin hasilnya nggak yang sebaik yang kita pikir gitu ya. Tapi setidaknya kita bisa tahu, oh hasilnya kayak gini, ini nggak tepat. Kita bisa perbaiki dan dapat hasil yang bagus. Betul. Oke, semangat ya Duina. Semangat juga Tante terus menginspirasi lewat video-videonya. Tano Simi Ikut untuk video semangat. berikutnya. Iya, ditunggu video-video berikutnya. Terima kasih. Terima Sampai kasih. jumpa. Sampai jumpa. Bye bye.